Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara resapi dari GKJ Markyudan Surakarta. Apa kabar saudara-saudara? Marilah bersama-sama kita bersatu hati, kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa. Makasih mulia Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami akan menyampaikan dan yang akan menerimanya, sehingga apapun yang menjadi pembicaraan kami kiranya akan terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak terasa kita saat ini sudah memasuki pada Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga itu juga sering disebut sebagai Minggu Sukacita. Sehingga Minggu Advent yang ketiga ini selain merupakan sebagai Minggu Sukacita, juga mengingatkan kita tentang sukacita ilahi, sukacita yang asalnya dari ilahi. Oleh sebab itu, karena Natal semakin dekat, kita harus lebih membuka diri lagi supaya kita layak dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus pertama kali diberitakan kepada orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang tulus. Tuhan berfirman kepada Yerusalem di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-18, yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang tulus, yaitu umat pilihan Allah bangsa Israel. Saudara-saudara kasih Tuhan, berkenaan dengan berita sukacita akan hadirnya sang sumber sukacita, kalau kita melihat dari kesaksian penginjil Lukas menghadirkan seorang figur yang bernama Yohanes Pembaptis. Ia datang mewartakan pertobatan kepada semua orang, supaya semua orang yang menerima pewartaannya bisa layak menerima kedatangan Sang Mesias. Penginjil Lukas menceritakan tentang Yohanes Pembaptis ini. Di dalam pewartaan pertobatannya, Yohanes Pembaptis menyampaikan bahwa semua wujud dari buah pertobatan tersebut adalah tanda kesiapan diri dari seseorang dalam menyambut kedatangan Sang Mesias yang kuasanya diyakini lebih besar dari dirinya. Secara garis besar, apa yang menjadi pewartaan
dari Yohanes Pembaptis tentang pertobatan ini merupakan sebuah persiapan ketika hendak menyambut kedatangan Sang Mesias. Dalam konteks ini, Yohanes Pembaptis tampil sebagai seorang nabi yang kuat, yang berani menegur banyak orang, bahkan berani menegur kepada Raja Herodes, walaupun pada akhirnya dia harus masuk ke dalam penjara. Dialah yang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias kepada banyak orang, dan dia menyatakan dirinya sebagai pembuka jalan. Maka tidak heran kalau pada akhirnya warta sukacita dari Yohanes Pembaptis ini membuat banyak orang membuka dirinya untuk bertobat, dan sebagai tanda pertobatannya mereka dibaptiskan dengan air. Dialah yang menjadikan banyak orang lalu bertobat, dan hal inilah yang menjadi banyak orang yang akhirnya bertobat itu menjadi layak menerima kedatangan Sang Mesias. Saudara-saudara kekasih Tuhan, lalu teladan apa yang dapat kita ambil dari sosok Yohanes Pembaptis yang mengaku dirinya sebagai pembuka jalan akan kedatangan Sang Mesias ini? Satu hal yang perlu kita catat dari dalam diri Yohanes Pembaptis adalah bahwa Yohanes Pembaptis memiliki kualitas kerendahan hati yang luar biasa. Dia memiliki kualitas watak yang luar biasa, sehingga ketika banyak orang bertanya tentang dirinya, apakah kamu ini Mesias? Apakah kamu ini nabi besar? Lalu siapakah kamu? Atas segala pertanyaan-pertanyaan itu, yang menjadi jawaban Yohanes Pembaptis adalah tidak, aku bukanlah Mesias. Aku bahkan tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Inilah sebuah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, sebuah kualitas watak yang luar biasa, yang menyatakan bahwa dirinya bukan Sang Mesias. Dirinya hanya menjadi pembuka jalan. Maka dari itu, kiranya kita tidak menjadikan diri kita sebagai pusat dari apa yang telah Allah kerjakan. Ingat, sama seperti Yohanes Pembaptis yang merasa dirinya hanya sebagai pembuka jalan, maka kita ini adalah alat-alatnya Tuhan, sarananya Tuhan untuk mewartakan kebaikan kasih Allah. Jadi bukan kita yang menjadi pusat pewartaan, tetapi kita ini adalah alat, sarana Allah yang dipakai untuk mewartakan kebaikan kasih Allah. Biasanya orang menyampaikan sebuah pewartaan itu yang menjadi sentralnya, yang menjadi pusatnya adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang menjadi pusat kesaksiannya. Tetapi Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah alat. Kita ini adalah sarananya Tuhan, di mana Yesus yang menjadi pusat pemberitaan, menjadi pusat kabar gembira yang harus selalu kita wartakan kepada banyak orang. Ini saudara-saudara yang perlu kita renungkan di dalam kita memasuki masa Advent Sukacita kali ini. Kita diingatkan bahwa kita ini hanyalah sebagai alat Tuhan,
sarana Tuhan yang dikehendaki dan dipakai untuk menjadi pewarta kebaikan kasih Allah. Oleh karena itu bersukacitalah dan bergembiralah dalam menyambut Sang Sumber Sukacita di Minggu Advent yang ketiga ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.